Oke, alhamdulillah ya, kita sudah selesai membuat website landing page sesuai dengan kebutuhan produk kita. Dan pada studi kasus di sini saya menggunakan praktek yaitu dengan produk skincare dengan nama brandnya itu Ria Saja Beauty Cosmetic, dan hasilnya sudah kita review di video kemarin teman-teman ya, dari mulai halaman home tentang benefit produk dan lain sebagainya. Nah, di video kali ini saya ingin memberikan tambahan video, yaitu di sini saya ingin memberikan tips menyusun strategi pemasaran dengan website landing page atau website yang sudah kita buat kemarin ya. Ini saya akan coba logout dulu deh ya. Oke. Nah, gimana sih caranya ketika website kita sudah jadi atau landing page kita sudah jadi dan kita pengen mempromosikannya. Nah, itu ada cara-caranya teman-temannya. Jadi bukan hanya ini langsung diiklankan gitu aja, tapi enggak ya. Di sini saya kasih beberapa tips ya, langkah-langkah sederhana agar kalian itu bisa lebih mudah mencapai kesuksesan ketika mempromosikan produk menggunakan landing page ini ya. Oke, di sini ada 4 poin yang akan saya sampaikan. Jadi yang pertama itu kalian harus menyusun atau menemukan buyer personanya atau kayak pelanggan idealnya itu seperti apa gitu ya. Kalian harus menemukan dulu. Beberapa poin penting dari buyer persona ini ya, di sini kalian bisa lihat ya. Untuk menentukan customer ideal atau buyer persona, kalian harus membedah produk kalian ya. Misalkan di sini produk saya itu skincare tadi ya, Riglow gitu ya. Di sini misalkan untuk pelanggan idealnya berarti wanita. Di sini saya akan tulis wanita dengan nama contoh misalkan Wiwin gitu ya. Untuk demografinya di sini siapa sih yang cocok pakai Riglow itu gitu ya? Umur berapa gitu. Misalkan saya pakai di sini umur 20 sampai 35 tahun. Nanti saya tulis di sini 20 sampai 35 tahun. Terus pekerjaannya apa? Silakan ditulis semua, lokasinya di mana juga tulis, pendidikan, kemudian hobi dan minat, tujuan motivasi, sumber informasi dan juga tantangannya gitu ya. Jadi kalian harus benar-benar menemukan kayak istilahnya itu customer ideal. Jadi spesifik siapa, kemana target iklan promosi kalian itu ditujukan gitu ya. Jangan sampai kalian hanya iklan aja tapi nggak ada tujuan spesifik siapa sih yang sebenarnya harus memakai produk kalian itu. Silakan kalian susun dulu untuk buyer persona ini sampai benar-benar detail. Nah, ketika ini sudah selesai, kemudian kalian bisa masuk ke tahap berikutnya, yaitu kalian pastikan harus benar-benar menguasai produk knowledge dari yang kalian jual. Ini mencakup banyak hal teman-teman ya, termasuk dari mulai kayak skincare-nya itu sendiri, kelebihannya apa, bahan-bahan yang digunakan apa, kemudian kayak dari sisi kelengkapannya apa saja, harganya berapa, ini sudah BPOM atau belum, itu kalian harus benar-benar menguasai itu. Kenapa? Karena nanti ketika ada orang yang nanya atau kalian menyusun promosi, copywriting itu sangat diperlukan. Jadi kalian harus benar-benar mengerti tentang produk yang ingin kalian jual, dan kalian juga harus yakin kalau produk kalian itu bisa memberikan solusi untuk customer kalian gitu ya. Nah, ini untuk buyer persona dan product knowledge. Kemudian yang ketiga yaitu, nah karena kita di sini menggunakan strategi pemasaran dengan landing page, otomatis kita juga harus tahu ya workflow trafficnya atau alur bagaimana sih proses orang itu membeli produk kita gitu ya. Jadi trafficnya itu bagaimana. Nah, di sini kan otomatis nanti kalian itu membuat sebuah website ini ya. Jadi ini tuh katakanlah yang pertama itu di sini kalian bisa mulai promosi ya. Nah, mulai promosi ini kalian mungkin bisa pakai organik, kemudian ads dan lain-lain gitu ya, atau email marketing dan lain-lain, forum, sosial media dan lain-lain gitu ya. Nah, ketika kalian melakukan promosi itu kan nanti akan diarahkan ke halaman landing page yang sudah kalian buat ya. Di sini saya pakai riasaja.com ya. Nah, ketika orang sudah masuk ke website riasaja.com, mereka otomatis akan membaca seluruh informasi penawaran produk yang kita suguhkan ya. Dan orang tersebut nanti akan memilih salah satu produk atau beberapa produk yang kita tawarkan. Jadi di sini otomatis kita bisa tulis lagi ya, kayak customer, klik tombol di website ya. Nah, setelah klik tombol website itu kan nanti akan masuk ke WA customer service ya. Masuk ke WA CS gitu ya. Nah, setelah masuk ke WA CS berarti nanti si CS itu harus follow up calon customer ini sampai bisa closing ya. Nah, setelah sudah selesai closing, gimana caranya si CS ini agar bisa repeat order produknya ya, repeat order produk seperti ini. Nah, jadi ini adalah alur sederhana ya, gimana caranya nanti kalian bisa mempromosikan website landing page kalian. Jadi langkah pertama kalian mungkin bisa melakukan promosi ya. Kalau pengen cepat bisa lewat iklan berbayar, lewat Facebook Ads, lewat Instagram Ads, TikTok Ads, Google Ads dan lain-lain. Kalau pengen cara manual kalian bisa pakai organik, pakai email marketing
marketing, sosial media, konten marketing, dan lain sebagainya. Kemudian arahkan ke website landing page yang sudah kalian buat. Kemudian pastikan ada tombol call to action di dalamnya agar calon customer bisa mengklik tombol itu dan kemudian masuk ke WhatsApp customer service kalian, dan kemudian di follow up sampai bisa closing. Dan setelah closing, jadikan customer itu sebagai pelanggan kalian ya, atau repeat order terus menerus gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu kalian juga harus sering-sering evaluasi. Melakukan evaluasi itu sangat penting bagi saya karena kita harus tahu kekurangan dan kelebihan website yang sudah kita bangun itu seberapa besar impactnya ke penjualan kita gitu ya. Bisa jadi apa yang sudah saya buat ini itu ada yang kurang ya. Jadi kita testing dulu, melakukan iklan promosi dan lain sebagainya. Kira-kira sesuai sama goal apa enggak? Kalau misalkan enggak, itu kira-kira masalahnya di mana? Apa kalau di websitenya lemot, informasi copywritingnya kurang menarik, gambar-gambarnya kurang memikat dan lain sebagainya. Itu juga harus dievaluasi kemudian dibenahi lagi agar makin maksimal atau makin sempurna gitu ya. Nah, dengan begitu saya yakin kalian bisa lebih mudah untuk mempromosikan produk kalian, baik itu jasa ataupun produk ya. Dengan sistem sederhana seperti ini, saya rasa kalian nggak akan terlalu pusing atau terlalu berat ya, karena kalau misalkan saya detailkan secara penuh itu pasti akan ada e-course tersendiri ya, atau kayak pembelajaran tersendiri dan praktek terpisah agar bisa dibahas semua. Tapi ini adalah rumusan sederhana dari saya untuk kalian. Silakan kalau pengen dipakai juga boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa ya. Oke, ini aja tips dari saya bagaimana caranya melakukan promosi atau pemasaran menggunakan website landing page. Semoga bermanfaat.